Bab 26, Gaya Dewi. Suara Lin Wei datar, sapaan sopan, tetapi dengan kesan jarak, membuatnya tampak acuh tak acuh. Kata-kata Chu Feng tenang dan penuh perhatian, membalas sapaannya dengan sopan, dan diakhiri dengan senyuman, mengatakan bahwa dia masih secantik Dewi seperti biasanya. Meskipun waktu perpisahan tidak lama, Chu Feng merasakan waktu berlalu, disorientasi, seolah-olah adegan dari masa lalu saling tumpang tindih. Lin Wei tenang, rasional, dan cerdas. Dia tidak pernah berusaha untuk menjadi seperti itu, namun secara alami memancarkan aura seperti Dewi, membuatnya tampak sulit didekati. Mungkin karena dia terlalu cantik, atau mungkin karena temperamennya terlalu acuh tak acuh, sehingga orang selalu kurang percaya diri di hadapannya. Meskipun banyak yang ingin mendekatinya, mereka semua akhirnya ragu-ragu. Perkenalan awal Chu Feng dengannya murni kebetulan. Meskipun nilainya bagus, dia tidak terlalu rajin, sering bolos kelas, dan untuk sebagian besar kelas umum yang membutuhkan kehadiran, dia akan datang tepat waktu. Seperti yang bisa diduga, ruang kelas sudah penuh ketika dia masuk, dan dia selalu harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mencari tempat duduk di barisan belakang. Suatu kali, dia mendapati barisan paling belakang sudah penuh, tetapi melihat sekeliling, dia melihat kursi kosong di dekat jendela di tengah, jadi dia berjalan ke sana. Barisan ini sebagian besar dipenuhi oleh para gadis, semuanya cukup menarik, pemandangan yang memanjakan mata. Namun, ada selembar kertas di satu-satunya meja kosong dengan nama Lin Wei tertulis di atasnya. Jelas, kursi itu telah dipesan oleh seseorang, mungkin oleh seorang gadis dari asramanya. Chu Feng tampaknya tidak peduli. Di bawah tatapan terkejut para gadis, dia dengan tenang duduk, lalu melipat kertas dengan nama Lin Wei menjadi pesawat kertas dan dengan lembut menerbangkannya keluar jendela. Para gadis terkejut, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, seseorang benar-benar memperlakukan Lin Wei seperti ini, mencuri tempat duduknya. Tak lama kemudian, Chu Feng menyadari siapa Lin Wei, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tidak bangun. Pada saat yang sama, seorang gadis berambut panjang masuk, sangat cantik. Tingginya sekitar 170 cm, dengan tubuh langsing, rambut halus dan lembut, wajah oval yang cerah, dan mata yang sangat cerah dan indah yang seolah mampu menembus pikiran orang. Dia memang cantik, tetapi terlalu dingin. Berdiri di hadapannya, dia hanya menatap Chu Feng dengan acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa gadis di sekitar mereka ikut bergabung, menekannya dan menatapnya dengan tajam, memberi pesan agar dia pergi. Tetapi Chu Feng tidak bangun. Dia tetap tenang dan terkendali, duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah bertemu pandang dengan Lin Wei, dia mulai membaca buku di tangannya. Lin Wei berdiri di sana dengan tenang sejenak, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah perkenalan yang kurang ideal, tetapi begitulah cara mereka bertemu, dan mereka secara bertahap menjadi lebih dekat. Sejujurnya, hubungan mereka selalu jauh, mereka jarang berjalan berdampingan. Suatu ketika, saat Chu Feng mengulurkan tangan untuk meraih tangan Lin Wei yang ramping, indah, dan putih, Lin Wei langsung berbalik dan menatapnya lama. Orang lain mungkin akan merasa bersalah dan melepaskan tangannya. Tetapi Chu Feng, mungkin karena kepribadiannya atau mungkin karena ia tidak mudah tersinggung,
dengan santai tetap memegang tangannya, tersenyum, dan menolak untuk melepaskannya. Lin Wei akhirnya memalingkan kepalanya, tidak lagi menolak, membiarkan Chu Feng menuntunnya. Justru karena momen itulah orang-orang merasa mereka benar-benar pasangan. Banyak orang menyaksikannya. Hari itu, beberapa anak laki-laki meratap dan mengutuk Chu Feng karena tidak tahu malu, tetapi dia berhasil. Namun, hanya itu saja. Lin Wei selalu memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh, bahkan Chu Feng merasakan jarak yang sengaja ia ciptakan, sedikit keterasingan. Suatu kali, tangannya baru saja menyentuh bahunya ketika ia dengan tenang membalas tatapannya, menatapnya tajam, dan berbalik untuk pergi. Saat itu, Chu Feng tertawa di belakangnya, mengatakan bahwa ia terlalu seperti Dewi, orang lain akan kewalahan oleh kehadirannya dan tidak mampu berinteraksi sebagai setara. Chu Feng sejenak merenung, lalu dengan cepat kembali tenang. Di ujung lain alat komunikasi, suara Lin Wei terdengar magnetis, menyenangkan di telinga, tetapi agak datar dan dingin. Akhirnya, Lin Wei bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Pada saat ini, dia memang merasakan jarak. Setelah berpisah, hubungan mereka yang sudah hambar tampak semakin jauh. Chu Feng mengerutkan kening, dia tidak membutuhkan apapun. Namun, dia memikirkan orang tuanya. Dunia telah berubah, fenomena aneh sering terjadi, dan kedamaian tidak lagi dipulihkan dimanapun. Ini mungkin berbahaya, dan peristiwa besar bisa terjadi kapan saja. Sebagai anggota grup bioteknologi Tianxuan, Lin Wei tahu jauh lebih banyak daripada yang lain, dan latar belakang keluarganya memberikan kekuatan yang sesuai. Chu Feng berpikir sejenak dan berkata, orang tuaku berada di Suntian, kota besar di utara itu. Jika memungkinkan, kuharap kau bisa menjaga mereka. Dia tahu bahwa bioteknologi Tianxuan memiliki kekuatan semacam itu. Chu Feng selalu lugas jika perlu, tidak pernah berpura-pura, dan tidak malu dengan perpisahan itu. Ketika menyangkut keselamatan orang tuanya, dia jujur dan mengungkapkan isi hatinya. Namun, ia juga menyarankan agar perhatian seperti itu tidak menimbulkan kejadian tak terduga. Ia tahu bahwa Lin Wei adalah wanita yang sangat cerdas, dan bahkan penyebutan sepintas pun akan dipahaminya. Lin Wei mendengarkan dengan tenang dan akhirnya hanya mengucapkan dua kata, "Oke." Chu Feng tidak mengatakan apapun lagi, rasa jarak masih terasa, dan ia merasa sudah waktunya untuk mengakhiri panggilan. Namun, pada saat terakhir, Lin Wei berbicara lagi, mengatakan, aku harus pergi ke wilayah pegunungan Taihang Utara sebentar lagi. Chu Feng langsung tertawa. Kepribadiannya memang seperti itu, ia tidak pernah terintimidasi oleh sikap dinginnya, dan ia tak kuasa menggodanya. Aku selalu bilang kau berhutang pelukan padaku. Apakah kau akan menebusnya kali ini? Asteris. Klik. Asteris. Komunikator berakhir, panggilan selesai. Di kota kabupaten, Zuo Jun membuka matanya yang kabur. Dengan sedikit gerakan, ia merasa seolah kepalanya akan terbelah. Penglihatan ganda muncul di depan matanya, dan ia merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya bangun, seseorang berkata, sambil menghela napas panjang. Zuo Jun duduk di tempat tidur, mengerang kesakitan. Dia segera memegang kepalanya, dan butuh waktu lama baginya untuk membuka matanya. Pikirannya berdengung, pikirannya kacau balau. Zuo Jun, apa yang terjadi? Zuo Jun mendongak ke arah wanita di hadapannya.
Dia adalah seorang wanita muda dengan wajah cantik, rambut hitam panjang, dan senyum. Zhu Qingyu, dia memanggil nama wanita itu. Dia adalah salah satu dari dua anggota terkuat tim mereka. Baik senang maupun marah, wanita itu selalu tersenyum, yang jarang pudar. Apakah kau tahu apa yang terjadi padamu? Kau pingsan selama 3 hari 3 malam. Seorang pria lain di ruangan itu berbicara, seorang pria berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dengan kulit cerah dan mata panjang yang bersinar, jelas orang yang cerdik. Ye Zuo Jun mengenalinya. Dua individu terkuat hadir, Ye dan Zhu Qingyu adalah pemimpin tim ini. Beberapa orang lain berada di ruangan itu, beberapa memiliki sayap berwarna cian emas, beberapa memiliki 2 kepala, dan yang lain. Ia memiliki jari-jari yang berkilauan dengan cahaya kemasan. Ruangan itu dipenuhi oleh individu-individu luar biasa, mereka menatap Zuo Jun, menunggu dia berbicara. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Zuo Jun mencoba mengingat, tetapi kepalanya berdenyut, dan dia tidak bisa mengingat. Bukankah kita diperintahkan untuk datang ke pegunungan Taihang untuk mencari buah-buahan misterius itu? Hanya itu yang bisa kuingat, sisanya campur aduk, kata Zuo Jun, keringat dingin menetes di wajahnya. Bahkan sedikit usaha untuk mengingat pun sulit, dan dia tampak kesakitan. Semua orang terkejut, menyadari bahwa dia menderita amnesia, kehilangan ingatan terbarunya. Dia merujuk pada peristiwa beberapa waktu lalu. Kau pasti bertemu lawan yang kuat. Bahkan dalam wujud raksasamu, kau dikalahkan, menderita cedera kepala parah dan amnesia, kata Ye, cahaya ungu berkilauan di matanya yang sipit. Dia sarani berspekulasi, mungkin itu manusia. Jika itu binatang buas yang ganas, kau mungkin sudah menjadi makanannya sekarang. Zuo Jun, apakah kau membuat masalah lagi? Tanya Zhu Qingyu, senyum tipis di wajahnya. Sejak menjadi manusia super, apakah kalian semua menjadi terlalu sombong akhir-akhir ini? Berpikir tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menekan kalian, kan? Petik 2. Aku, tidak, balas Zuo Jun. Masih menyangkalnya, bukan hanya kau, tapi kalian semua. Jangan kira aku tidak tahu. Akhir-akhir ini, kalian sering pergi ke berbagai kota, selalu bertingkah sombong, melakukan apapun yang kalian mau, meremehkan orang biasa. Suara Zhu Qingyu dingin. Dia mengamati kerumunan dan berkata, setelah terbangun, kalian mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan dalam waktu singkat. Hati kalian menjadi tidak seimbang. Qingyu benar, semakin banyak orang yang terbangun sekarang. Jangan selalu berpikir kalian tak terkalahkan. Lagi pula, kalian belum menjadi dewa. Kata Ye, kita terbangun lebih dulu, jadi kita lebih unggul. Jika ada yang menjadi dewa, pasti salah satu dari kita, balas seseorang. Diam, bentak Zhu Qingyu. Ye berkata, berkinerja baik akhir-akhir ini. Tokoh penting dari atas akan segera berkunjung. Dewa langit bersayap perak, tanya seseorang. Fokuslah pada urusanmu sendiri dan jangan khawatirkan hal-hal ini. Tapi kita harus menyelidiki masalah Zuo Jun terlebih dahulu. Kau tahu, Zuo Jun bukanlah orang lemah. Dia sangat kuat. Bagaimana mungkin dia bisa dipukuli begitu parah dan kehilangan ingatannya? Ye mengerutkan kening. Di kota Qingyang, Chu Feng selesai berlatih tinju dan memperhatikan lapisan tanaman hijau di petak bunga. Baru-baru ini, cuaca telah berubah, dan berbagai tanaman tumbuh liar,
dengan banyak gulma tumbuh di halaman. Bagaimana keadaan benih yang kutanam? Pikirnya. Awalnya, dia akan memeriksanya beberapa kali sehari, berharap ketiga benih misterius itu akan berkecambah dan tumbuh dengan cepat. Namun, setelah berhari-hari tanpa ada pergerakan, dia menjadi kurang rajin. Terutama beberapa hari terakhir ini, dengan berbagai peristiwa yang terjadi, dia telah melupakan ketiga benih itu. Dilihat dari waktunya, seharusnya mereka sudah berakar dan berkecambah sekarang, kan? Tanya Chu Feng penuh harap, lalu cepat-cepat berjalan mendekat. Bab 27, Kekacauan Besar. Tanah di petak bunga itu memang tidak terlalu subur, tetapi cukup untuk menumbuhkan bunga dan rumput. Pohon apel liar, cana, dan mawar tumbuh subur, aromanya kaya dan menyegarkan. Di pohon delima, buah emasnya sudah matang, pecah dan memperlihatkan biji-biji merah cerah yang montok. Chu Feng berjongkok di sana, hampir berbaring di tanah, memeriksa tanah dengan saksama, tetapi tanah itu tetap kosong, tidak ada tunas yang muncul. Dia kecewa. Mengapa biji-biji itu tidak berakar? Hari itu, untuk berjaga-jaga, dia telah mengubur ketiga biji itu di 3 tempat berbeda, tetapi tidak terjadi apa-apa, bahkan gulma pun tidak tumbuh. Chu Feng tidak berdaya. Apakah ketiga biji itu benar-benar layu dan mati? Namun, dia merasa ketiga biji itu lebih dari sekadar itu, dikubur di kaki Gunung Kunlun selama bertahun-tahun, diawetkan dalam kotak batu, semuanya sangat misterius. Dia tidak mau menyerah, bahkan jika hanya satu biji yang tumbuh, dia akan melihat akan tumbuh menjadi apa. Selama beberapa hari terakhir, dia telah melakukan riset online, mencari berbagai benih tanaman dan membandingkannya satu persatu. Ada begitu banyak varietas, tetapi tidak ada yang cocok dengan ketiga benih itu. Ini hanya meningkatkan antisipasinya, membuatnya percaya bahwa ketiga benih itu bukanlah hal biasa. Kriuk, sapi jantan itu berjalan mendekat, mengangkat kepalanya, dan menggigit buah delima emas. Jus merah segera mengalir dari mulutnya, dan ia setengah menutup matanya, tampak cukup puas. Raja Iblis Banteng, hati-hati saat kau masuk ke petak bunga, jangan menginjak benihku. Chu Feng memperingatkan. Sapi jantan itu tampak meremehkan, ia tidak percaya ketiga benih keriput itu bisa bertahan hidup. Ia menyeringai, mengunyah delima, mulutnya penuh dengan aroma manis. Chu Feng mengerutkan kening, benar-benar khawatir. Dia sangat ingin mereka tumbuh, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggali mereka dengan hati-hati untuk melihat apa yang terjadi. Jika tidak, dia merasa gelisah dan sangat ingin mengetahui hasilnya. Mari kita pilih benih yang lebih gemuk. Chu Feng berjongkok di sana, dengan hati-hati menyingkirkan tanah yang lembab, takut memindahkannya terlalu kasar, jangan sampai merusaknya saat sedang berkecambah. Sebuah biji yang sedikit keriput muncul, setengah terkubur di dalam tanah. Meskipun belum berkecambah, warnanya tampak berubah menjadi hijau cerah. Ada harapan. Chu Feng sangat gembira. Dia mengamatinya dengan saksama dan menemukan bahwa kerutan pada biji itu tampak telah menghalus, dan warnanya berubah menjadi hijau segar. Polanya sangat kompleks dan misterius. Biji itu berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, biji ini benar-benar layu dan kuning, tetapi sekarang terjalin dengan beberapa bintik hijau, membawa pesona yang aneh. Chu Feng terkejut, dan semakin dia melihat biji itu, semakin luar biasanya kelihatannya. Dia menghela napas lega,
agak lega. Meskipun agak lambat, dia percaya biji itu akan menembus tanah cepat atau lambat. Akhirnya, dia ragu sejenak, bertanya-tanya apakah dia harus menambahkan tanah subur ke biji itu untuk mendorong pertumbuhannya yang cepat. Chu Feng menatap sapi itu dengan senyum palsu di wajahnya. Si kuning kecil, ah kuning, meskipun kau tidak mau kali ini, kau harus membantuku, kalau tidak, benar-benar tidak ada cara lain. Sapi itu bergidik, mundur dan menatapnya dengan waspada dengan mata sapinya yang besar, seolah berkata, katakan saja apa yang kau mau, jangan terlalu genit dan menakutkan. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, kotoran sapi. Klang, sapi itu menendang dengan kukunya, memaksa Chu Feng untuk menghindar dengan cepat. Dengan desiran, ia berlari kembali ke kamarnya, membanting pintu hingga tertutup. Sejak tiba di sini, ia tidak hanya mengambil alih sebuah kamar tetapi juga tempat tidur besar. Setiap hari, ia sangat tidak sopan, berbaring di tempat tidur untuk tidur. Chu Feng merasa kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah menanam benih, dia mulai berlatih teknik tinjunya lagi. Dia merasakan urgensi, semakin banyak orang luar biasa muncul, masing-masing dengan kemampuan unik mereka sendiri. Jika dunia berubah drastis di masa depan, dia perlu memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, dia juga ingin mencoba peruntungannya di pegunungan Taihang. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Tetapi syaratnya adalah dia harus cukup kuat untuk melintasi pegunungan tanpa terbunuh oleh binatang buas yang tiba-tiba muncul. Dia berlatih gerakan pertama iblis banteng berulang kali, tinjunya melesat di udara, mengaduk dedaunan yang jatuh di halaman, membuat mereka berputar-putar di udara. Beberapa hari yang lalu, dia hampir mahir dalam gerakan itu, dan sekarang perasaan khusus muncul di hatinya, membawa serta kekuatan aneh yang menutupi permukaan tinjunya. Tiba-tiba, dengan satu pukulan, raungan banteng liar meletus, disertai dengan angin yang menderu dan guntur yang memekakkan telinga, mengguncang halaman. Bang! Banteng kuning itu terkejut, bergegas keluar ruangan, matanya terbuka lebar, menatap ke halaman. Di belakang Chu Feng berdiri seekor banteng liar hitam pekat, tinggi dan kuat, pupilnya lebar, tubuhnya memancarkan cahaya gelap, tak dapat dibedakan dari banteng sungguhan. Ia memancarkan aura yang menakjubkan, seolah-olah telah menyeberang dari era purba untuk muncul di dunia ini. Semua ini karena Chu Feng melayangkan pukulan itu, dan seekor banteng iblis hitam tinggi muncul di belakangnya, seolah-olah hendak menyerang dengan pukulan itu. Chu Feng tahu bahwa ini adalah bentuk pamungkas dari tinju iblis banteng, gerakan pertama yang sepenuhnya dikuasai. Ini adalah fondasi, dasar terkuat dari tinju iblis banteng perkasa. Kesembilan bentuk tinju iblis banteng dibangun di atas gerakan pertama ini, dan gerakan ini adalah yang paling sulit dikuasai. Setelah gerakan pertama dikuasai, sisanya akan jauh lebih cepat. Benar saja, dalam 2 hari berikutnya, Chu Feng menguasai gerakan kelima dalam sekali percobaan, berhasil dalam semuanya, dan kecepatannya meningkat. Mata banteng kuning itu hampir keluar dari kepalanya. Ia telah bertingkah aneh selama 2 hari terakhir, dan sekali lagi menulis karakter yang bengkok dan tidak terbaca, bertanya kepada Chu Feng apakah leluhurnya adalah Minotaur. Chu Feng sangat marah. Hari itu, dia dengan tegas menambahkan 2 potong daging sapi ke dalam daging babi panggang yang telah disiapkannya untuk banteng kuning. Saudaraku,
Aku sangat merindukanmu beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Zhou Kuan memanggil Chu Feng. Aku baik-baik saja. Aku baru saja akan bertanya padamu. Apa kabarmu? Semua orang membicarakan manusia super akhir-akhir ini. Apakah kau baik-baik saja? Chu Feng bertanya dengan khawatir. Sekarang aku bisa melelehkan emas dan batu, yang membuatku sangat takut, tetapi akhirnya aku terbiasa. Namun, tanduk di kepalaku ini benar-benar jelek, keluh Zhou Kuan dengan getir. Baru-baru ini, dia menata rambutnya dengan gaya disisir rapi ke belakang untuk menyembunyikan tanduknya, tetapi keluarganya mengatakan gaya rambut yang berlebihan itu membuatnya terlihat seperti preman, yang benar-benar membuatnya kesal. Chu Feng tertawa terbahak-bahak, agak tidak ramah. Kekesalan Zhou Kuan semakin meningkat. Hei, ngomong-ngomong, aneh sekali, Raja Iblis Banteng tidak menggangguku selama 2 hari terakhir ini. Sepanjang hari sangat tenang, aku agak gelisah, kata Zhou Kuan. Chu Feng terdiam. Beberapa waktu lalu, Raja Iblis Banteng akan mengganggu Zhou Kuan tanpa henti, siang dan malam, kapanpun ia punya waktu luang, terus-menerus mengetuk komunikator, membuatnya hampir pingsan. 2 hari terakhir ini, sedikit lebih baik, dan dia sudah gelisah. Tiba-tiba, Chu Feng sepertinya teringat sesuatu, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Dia berkata, "Tidak, 2 hari terakhir ini aku jelas melihatnya memegang alat komunikasi, mengetuknya dengan panik setiap saat, lalu melenguh tanpa henti, jelas sedang berbicara dengan seseorang." Mustahil. 2 hari terakhir ini sangat sepi di sini, tidak ada yang menggangguku di malam hari, namun aku tidak bisa tidur. Zhou Kuan bersikeras bahwa sapi itu tidak sedang berbicara dengannya. Mendengar ini, ekspresi Chu Feng langsung berubah, dan dia tiba-tiba mengakhiri panggilan. Jika sapi ini tidak mengganggu Zhou si gemuk, itu benar-benar tak terbayangkan. Mungkinkah ia memprovokasi teman-teman sekelasnya? Chu Feng merasakan gelombang pusing melanda dirinya. Mungkinkah sapi sialan ini semakin pintar dan diam-diam telah menghafal detail kontak itu? Dia merasakan asap putih mengepul dari kepalanya, hampir terbakar, dan rasa tidak nyaman merayap ke dalam hatinya. Dia menerobos masuk ke kamar sapi jantan itu, meraung, "Raja Iblis Banteng, aku akan melawanmu sampai mati." Chu Feng menerkam masuk ke ruangan, meraih sapi jantan itu, yang tergeletak telentang, tampak sangat berantakan. Sapi jantan itu, kebingungan, menatapnya dengan marah dengan mata bulatnya yang besar. "Apakah kau mengganggu orang-orang yang kukenal lagi?" tanya Chu Feng, wajahnya gelap. Sapi jantan itu menggelengkan kepalanya dengan tegas, lalu menusuk layar dengan kukunya. Chu Feng, curiga, mengambil komunikator, dengan cepat memeriksanya, dan menghela napas lega, ketakutannya tidak menjadi kenyataan. Namun, dia masih curiga. Nomor kontak siapa ini? Siapa orang malang yang menjadi sasaran sapi jantan ini? Di sebuah kediaman di kota kabupaten, Zuo Jun berada di ambang kehancuran. Selama 2 hari terakhir sejak bangun tidur, dia terus menerima panggilan dari orang yang sama, siang dan malam, tanpa henti. Terkadang malam hari, terkadang tengah malam, terkadang subuh, setiap kali menyebabkannya kesakitan yang tak tertahankan. Gangguan ini sangat menjengkelkan. Dia baru saja menderita 6 pukulan di kepala akibat kuku sapi dan baru saja kehilangan ingatannya, otaknya berdenyut-denyut, dan dia terus-menerus mengantuk.
Kemudian, dia bertemu dengan orang mengerikan ini yang terus mengganggunya, membangunkannya dari mimpi buruk dengan dering mengerikan setiap kali dia tertidur. Dia tidak berani mematikan komunikator, karena sebagai makhluk luar biasa, itu adalah satu-satunya cara baginya untuk menghubungi mereka yang berada di atasnya dan teman-temannya di pegunungan Taihang. Yang paling menjengkelkan adalah orang yang terus-menerus mengganggunya, selalu meniru suara sapi, terus-menerus membuatnya menggertakkan gigi, berharap dia bisa mencekik pelakunya. Kepalanya berdenyut-denyut kesakitan, seolah-olah dia ditendang sapi. Sekarang, terus-menerus mendengar suara sapi, dia merasa seperti ditendang berulang kali, kepalanya semakin berdenyut. Terkadang, karena frustrasi, dia ingin menghancurkan alat komunikasi itu. Namun, ini adalah alat komunikasi khusus, meskipun fungsinya sederhana. Alat ini sangat ampuh, memastikan sinyal kapan saja, di mana saja, dan terhubung dengan identitasnya, tidak mungkin hilang. Di kota Qingyang, di rumah Chu Feng, sapi jantan kuning itu memberi isyarat kepada Chu Feng untuk meletakkan alat komunikasi di tempat tidur, lalu menusuknya beberapa kali, seolah-olah berpengalaman. Setelah panggilan berhasil, ia dengan tegas menjauh. Benar saja, raungan yang memekakkan telinga terdengar dari alat komunikasi. Bajingan, jangan sampai aku menangkapmu, aku akan. Orang di ujung sana mengumpat dan marah. Chu Feng tercengang. Dia akhirnya menyadari siapa korbannya, Zuo Jun. Orang malang itu sebenarnya telah menjadi target Huang Niu. Chu Feng merasa geli sekaligus jengkel. Huang Niu hadir ketika dia menggeledah Zuo Jun hari itu, mengutak-atik alat komunikasinya untuk menghafal informasi kontaknya. Ini bukan hanya sederhana, ini tak terbatas dan tak berujung. Chu Feng menahan tawa dan meninggalkan ruangan. Hanya Huang Niu yang tersisa, asyik mengutak-atik komunikator, sesekali mengembik seolah menjawab Zuo Jun di ujung sana. Malam itu juga, Chu Feng berlatih teknik tinjunya tanpa henti, menguasai bentuk ke-6 dan ke-7 dari tinju iblis banteng sekaligus. Dia berdiri di ambang pintu, mengambil batu keras seukuran telapak tangan, dan dengan ketukan ringan, batu itu langsung hancur menjadi bubuk, berserakan di tanah. Chu Feng terguncang. Dia menatap telapak tangannya, bertanya-tanya seberapa dahsyat kekuatannya. Kemajuan tinju iblis banteng perkasanya terlalu cepat. Chu Feng curiga dan bertanya kepada Huang Niu, yang menuliskan beberapa kata untuk memberitahunya. Beberapa orang berlatih gaya tinju ini sepanjang hidup mereka dan tetap gagal, bahkan tidak mampu melewati gerakan pertama. Namun, yang lain dapat menguasai beberapa gerakan dalam 10 hari atau setengah bulan, tentu saja, hanya tahap awal, misteri mendalam yang terkandung di dalamnya membutuhkan pemahaman bertahap. Dengan kecepatan ini, aku akan segera menguasainya, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Dia tidak melanjutkan latihan di malam hari untuk mengejar kecepatan. Dia merasa lebih baik untuk melanjutkan secara alami. Chu Feng mandi dan mulai mencari laporan terkait secara online. Jumlah individu luar biasa telah meningkat lagi, dan beberapa tokoh kuat secara bertahap mulai dikenal. Chu Feng dengan cermat membaca laporan-laporan itu, dan kemudian dia tertarik pada sebuah berita terbaru. Diklaim bahwa sebuah pohon langka dan menakjubkan telah ditemukan di pegunungan Taihang, dan banyak individu luar biasa telah bergegas ke sana, menunggu untuk merebut buah yang matang. Ini menyebabkan kehebohan besar, karena, menurut rumor,
Hampir semua individu luar biasa bermutasi setelah memakan buah aneh dari tanaman herba. Hanya dewa bersayap perak, Vajra, roh api, dan Raja Harimau Putih yang berbeda. Mereka mengonsumsi buah dari pohon kecil yang aneh. Itulah sebabnya mereka sangat kuat. Oleh karena itu, berita ini menyebabkan kejutan dan kegembiraan. Karena itu berarti terciptanya individu super kuat yang mampu menekan semua makhluk luar biasa lainnya. Tiba-tiba, pegunungan Taihang menjadi fokus, ditakdirkan untuk menjadi tempat yang jauh dari damai. Bab 28, Kesulitan di Pegunungan. Pegunungan Taihang akan segera dilanda kekacauan, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri, menatap keluar jendela ke langit malam yang luas dan gelap, di mana sesekali bintang jatuh melintas di langit. Pasti akan ada individu-individu luar biasa yang datang. Buah dari pohon langka dan menakjubkan itu dapat menciptakan master seperti Dewa Langit bersayap perak, Vajra, roh api, dan Raja Harimau Putih. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda? Sebagian besar individu luar biasa yang paling kuat, jika mereka punya waktu, akan datang. Beberapa mungkin mencapai ketenaran di sini, sementara yang lain mungkin lenyap seperti bintang jatuh, hidup mereka berakhir di pegunungan. Terlepas dari itu, pegunungan Taihang akan segera dilanda kekacauan. Apakah Lin Wei juga ada di sini untuk ini? Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Dalam waktu dekat, wilayah ini ditakdirkan untuk selalu dilanda kekacauan, dan pegunungan akan sangat berbahaya. Dia tahu bahwa makhluk surgawi itu adalah entitas kolosal, dan sekarang ia memiliki Dewa Langit bersayap perak. Rumor mengatakan bahwa terakhir kali, dengan satu serangan dari sayap peraknya, semua individu luar biasa yang menantangnya benar-benar dikalahkan, tak seorang pun bisa menghentikannya. Di sebuah kediaman di kota kabupaten, wajah Yege muram, cahaya ungu berkedip di matanya yang sipit. Belum lama ini, ia diinterogasi oleh atasannya tentang mengapa berita tentang pohon harta karun di Gunung Taihang bocor begitu cepat. Ekspresi Zhu Qingyu tidak jauh lebih baik, senyumnya yang biasa telah lenyap. Dia juga salah satu ketua tim dan juga telah diinterogasi. Dapat dikatakan bahwa Tian Shen Bio telah memperhatikan Gunung Taihang sejak lama dan telah mengirim orang untuk mencari di sana. Mereka adalah yang pertama menemukan pohon aneh itu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa berita itu akan bocor dan sampai ke dunia luar? Akibatnya, sekarang situasinya tegang, dan semua orang mengetahuinya. Segera, sejumlah besar orang luar biasa akan tiba, dan ketika buahnya matang, pasti akan terjadi pertempuran. Atasannya sangat marah. Zuo Jun menundukkan kepalanya, menggenggam komunikatornya erat-erat, menatap layar. Dia sangat membenci orang itu. Begitu layar menyala, dia akan segera menjawab dan menghujatnya. Zuo Jun, kenapa kau melamun? Teriak Yege. Biasanya tenang, kini ia jelas-jelas sangat marah. Kau terluka parah? Mungkinkah kau membocorkan informasi sebelum kehilangan ingatanmu? Zuo Jun terkejut, lalu wajahnya pucat pasi. Ia segera menggelengkan kepalanya, ia tidak tahan dengan hal seperti itu, atau ia akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku pengecut? Aku bertarung seperti orang gila, bahkan sampai amnesia. Zuo Jun meraung, emosinya meluap, berdebat dengan keras. Kita tidak mungkin membocorkan informasi itu. Mungkinkah itu dua tim lainnya? Saran seorang manusia super di dekatnya.
Meskipun semua tim tersebut tergabung dalam Tiansen Biotechnology, mereka adalah pesaing. Dua tim lainnya kemudian mengetahui lokasi Xiaosu. Bisa jadi kekuatan lain, seperti Body Jin. Mereka juga muncul di pegunungan Taihang beberapa hari terakhir ini, kata Su Qingyu. Body Jin, yang juga berspesialisasi dalam biomedis, selalu berada di garis depan industri, memegang posisi terdepan, sama seperti Tiansen Biotechnology. Pada awalnya, Body Jin diselimuti misteri. Dikabarkan bahwa di masa-masa awal, mereka mengundang beberapa ahli terkemuka di bidang biomedis, serta beberapa biksu berusia 100 tahun. Mereka menggunakan peralatan canggih untuk melakukan berbagai pemeriksaan pada para biksu. Kemudian, Body Jin secara bertahap tumbuh dan menjadi semakin terkenal di era pasca peradaban, menjadi sebuah konglomerat super. Kita sudah menduduki wilayah pegunungan Taihang ini, dan mereka masih ingin mengacaukan keadaan, keluh salah satu makhluk gaib. Mungkin mereka merasakan bahwa kita sudah unggul di sini, jadi mereka ingin mengacaukan keadaan, kata Su Qingyu. Beberapa makhluk gaib mengerutkan kening. Body Jin tidak mudah dihadapi, mereka tentu saja tidak kekurangan ahli, seperti Vajra, yang dapat menyaingi dewa bersayap perak. Biarkan atasan yang mengurus itu. Kita hanya perlu melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang, YG perlahan menenangkan diri. Mereka semua tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum konflik meletus di pegunungan ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak makhluk gaib yang akan muncul. Di halaman keluarga Chu di kota Qingyang, angin menderu dan guntur bergemuruh. Chu Feng sedang berlatih teknik tinjunya, setiap gerakannya berbeda dari sebelumnya, tinjunya diselimuti kekuatan misterius. Saat dia mengayunkan tinjunya, kelopak dan daun memenuhi udara. Akhirnya, dengan teriakan lembut, kepulan uap putih keluar dari mulut dan hidungnya, mengelilingi halaman, dan kembali ke tubuhnya. Dia telah menguasai bentuk ke-8 dari tinju iblis banteng. Kecepatan kemajuan ini bahkan membuat sapi kuning menatapnya dengan aneh. Namun, dia berlatih dengan tekun selama 2 hari tanpa menguasai bentuk ke-9. Bentuk terakhir ini agak istimewa, menggemakan bentuk pertama yang paling sulit. Dia berhenti, beristirahat sebentar, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Namun, lemari es kosong, tidak ada yang bisa dimakan. Ada steak di dalam freezer, tetapi jika sapi kuning melihatnya, ia mungkin akan melawannya sampai mati. Tidak, aku harus keluar jalan-jalan. Chu Feng memutuskan. Sekarang, semua toko besar sudah kosong, dan tidak mungkin membeli daging. Ada sedikit biji-bijian di rumah, tetapi ia sedang berlatih tinju, yang sangat melelahkan, dan ia merasa sangat lapar setiap hari. Makanan biasa tidak cukup, ia membutuhkan banyak daging. Sapi kuning, ayo kita pergi ke pegunungan. Chu Feng berteriak. Jika mereka benar-benar pergi ke pegunungan, mereka pasti harus membawa sapi itu. Pria ini berasal dari pegunungan kuno yang misterius. Sapi itu acuh tak acuh dan malas, tidak mau bergerak sama sekali. Daging babi sudah habis, dan kalkun juga sudah habis. Mulai sekarang, kau hanya akan makan rumput. Lebih baik kau awasi dirimu sendiri. Chu Feng mengancam. Mendengar ini, sapi itu melompat dari tempat tidurnya. Mendengar tidak ada daging untuk dimakan, ia menolak untuk patuh, bertindak sama sekali tidak seperti hewan herbivora. Akhirnya, atas desakan Chu Feng, sapi itu berangkat bersama mereka.
Pegunungan Taihang membentang tak berujung, sangat luas. Di daerah ini, pegunungan membentang sejauh mata memandang, dengan medan yang bergelombang. Setelah menuju lurus ke timur melewati kebun buah-buahan, jaraknya sekitar 20 mil untuk mencapai pegunungan. Selalu ada banyak hewan liar di pegunungan, tetapi perburuan dilarang di masa lalu. Babi hutan, macan tutul, monyet, rusa, kijang, luwak, dan spesies lainnya berlimpah, tetapi tentu saja, hal yang paling tidak ingin dilihat orang adalah sekawanan serigala. Dengan kecepatan Chu Feng dan sapi itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pegunungan. Sepanjang jalan, Chu Feng mengamati dengan cermat, mencari buah-buahan yang tidak biasa, mengingat terpencilnya daerah tersebut. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Tunggu sebentar, kalian mau kemana? Terlalu berbahaya di sana. Chu Feng tiba-tiba berhenti. Lembu kuning itu berlari di depan, menuju sebuah gunung megah yang diselimuti kabut, di mana raungan binatang buas sangat menakutkan, dan sesekali, burung-burung besar dan ganas, sepanjang puluhan meter, dapat terlihat berputar-putar di atas kepala. Lembu kuning itu berhenti, memberi isyarat kepadanya bahwa ia akan pergi ke sana. Itu tempat yang berbahaya, terlalu banyak binatang buas. Ekspresi Chu Feng berubah. Ini bukanlah Gunung Taihang biasa, tetapi rangkaian pegunungan purba yang muncul bersamaan dengan perubahan di langit dan bumi. Gunung itu sangat megah, satu puncaknya setara dengan puluhan atau bahkan ratusan gunung biasa. Tingginya lebih dari 10.000 meter, menjulang ke awan. Pohon-pohon purba menjangkau langit, tanaman merambat yang lebat tumbuh, dan suara monyet melolong serta harimau mengaum memenuhi udara, pemandangan keagungan purba. Bahkan dari kejauhan, seseorang dapat merasakan aura kejahatan yang dingin dan luar biasa, menakutkan untuk dilihat. Pertempuran praktis. Sapi jantan kuning itu mengukir dua karakter di tanah, dengan sangat hikmat. Inilah alasan dia membawa Chu Feng ke sini, menunjukkan apa yang saat ini kurang dimiliki Chu Feng. Ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Dia ragu sejenak, sebelum datang, dia tidak mempertimbangkan untuk mendekati burung-burung dan monster-monster ganas itu. Setelah transformasi pegunungan Taihang, ratusan, bahkan ribuan, gunung raksasa misterius muncul di wilayah ini, dan ini hanyalah salah satunya. Mo, desak sapi jantan kuning itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Chu Feng menggertakkan giginya. Dia tahu lembu kuning itu tidak akan menyakitinya, dan apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Sekarang setelah dia mempelajari tinju iblis banteng, apa yang perlu dia khawatirkan? Mungkin tinju iblis banteng lahir di lingkungan yang keras seperti itu. Akhirnya, mereka mendekati gunung itu sangat besar, seperti memasuki dataran tinggi yang luas. Vegetasinya rimbun, dipenuhi makhluk-makhluk primitif. Mereka tidak bisa keluar, tapi aku bisa masuk. Tanya Chu Feng. Lembu itu mengatakan kepadanya bahwa memang demikian adanya. Lalu, apakah aku bisa keluar? Tanya Chu Feng ragu-ragu. Lembu itu mengangguk, mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, selama dia tidak dibunuh oleh binatang buas, dia bisa keluar dengan cara yang sama seperti. Saat dia masuk, Chu Feng bingung, tidak mengerti logikanya, tetapi lembu itu jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Meskipun mereka masih agak jauh, dia telah melihat beberapa binatang buas yang belum pernah terdengar sebelumnya, termasuk monster yang agak menyerupai singa,
punggungnya dipenuhi taji tulang, tingginya 10 meter, bergerak melalui hutan. Chu Feng menelan ludah, merasakan kegelisahan. Mungkinkah dia mampu menandingi binatang buas sebesar itu? Banteng itu menatapnya tajam, menjelaskan bahwa begitu berada di dalam hutan, tidak perlu bertarung mati-matian, tugas utama adalah bertahan hidup. Pertama, pastikan dia selamat, lalu pilih mangsa yang cocok untuk diburu. Akhirnya, Chu Feng melangkah ke pegunungan yang sunyi ini. Pohon-pohon purba begitu banyak sehingga menghalangi sinar matahari. Beberapa sulur tua, setebal tong air, membentang di lantai hutan. Iblis banteng segera memperingatkannya untuk menggunakan teknik tinju iblis banteng, mengencangkan otot-ototnya, dan menyegel auranya. Chu Feng menurut dan dengan cepat mengikutinya menjauh dari posisi mereka sebelumnya. Boom! Benar saja, hutan itu sangat berbahaya. Di kejauhan, tumbuh-tumbuhan berdesir, dan seekor binatang buas sebesar rumah, menyerupai citah tetapi bertanduk, menyerbu masuk, mendarat dengan bunyi gedebuk di tempat mereka baru saja berhenti. Dari balik tumbuh-tumbuhan, Chu Feng dapat melihat dengan jelas dan tersentak. Dia menyadari masih banyak yang harus dipelajari. Gunung purba ini memang tempat pelatihan, hanya dengan bertahan hidup seseorang dapat benar-benar menguasainya. Kini, Chu Feng tidak lagi melawan, sebaliknya, ia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk mengasah keterampilannya. Karena sebentar lagi, pegunungan Taihang akan menjadi tempat berkumpulnya individu-individu luar biasa, dan pertempuran besar tak terhindarkan. Memasuki gunung kuno sekarang, meskipun berisiko, juga merupakan transformasi baginya, Arah untuk beradaptasi dengan berbagai krisis, lebih penting daripada sekadar meningkatkan teknik tinjunya. Saat mereka melintasi hutan lebat, seekor laba-laba seukuran kepalan tangan tiba-tiba terjun bebas, menyeret benang sutranya, hampir mengenai wajah Chu Feng. Asteris bang, asteris. Tanpa berpikir, ia melayangkan pukulan, membuat daging berhamburan. Ia segera memeriksa tinjunya, khawatir diracuni. Namun, banteng itu perlahan menggelengkan kepalanya, seolah berkata, "Jangan khawatir, tinju iblis banteng tidak selemah itu." Sepanjang jalan, Chu Feng bertemu banyak monster. Pertemuan paling berbahaya adalah ketika ia hampir diterkam oleh seekor burung ganas raksasa sepanjang 20 meter, pemandangan yang benar-benar menakutkan. Burung itu berwarna merah menyala, diselimuti api, dan saat mengejarnya, ia menabrak lereng gunung, melelehkan bebatuan. Tempat ini terlalu berbahaya. Chu Feng tidak terlibat konfrontasi langsung, sebaliknya, ia menerobos masuk ke hutan dan menghilang. Melewati hutan yang sunyi, Chu Feng merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, ia tahu bahwa kemungkinan ada binatang buas yang tangguh bersembunyi di sini. Tempat ini mungkin sarangnya, dan makhluk lain tidak berani mendekat, karena terlalu sunyi. Namun, lembu itu bersikeras agar ia terus maju. Tak lama kemudian, bulu kuduk Chu Feng berdiri. Ia melihat seekor harimau, seluruhnya putih tanpa garis-garis, sepanjang 6 meter, dengan cakar tajam dan berkilauan. Ini bukan harimau, karena ia memiliki 3 ekor, masing-masing berkilau seperti kristal, menghancurkan bebatuan dengan ayunan lembut. Lembu itu mengukir kata-kata di tanah, memberitahu Chu Feng bahwa ia akan dimakan hari ini. Mata Chu Feng melebar. Ini adalah binatang buas raksasa.
Apakah ia harus memburunya? Ya, itu dia. Sapi jantan itu mengangguk solemn, membenarkan, dan menyuruhnya pergi dan membunuhnya, menggunakannya sebagai latihan teknik tinjunya. Area di depan relatif terbuka, tanpa vegetasi, tanahnya kering dan keras. Ada sebuah gua di lereng gunung, jelas itu sarang monster tersebut. Pada saat ini, raksasa sepanjang 6 meter itu membuka matanya yang tanpa ampun dan melihat ke arah ini, merasakan penyusup yang tidak dikenal. Raungan. Dengan raungan keras, gunung itu bergetar, dan monster itu berubah menjadi cahaya putih, langsung menerkam, sangat cepat, disertai bau busuk. Latih tinjumu, teriak Chu Feng, menggertakkan giginya, dan menyerbu ke depan. Bab 29, Kembalinya Alam Liar. Chu Feng meraung dan menerjang maju. Selama proses ini, adrenalinnya melonjak, jantungnya berdetak beberapa kali lebih cepat, dan aliran darahnya meningkat. Sebagai manusia modern, dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi binatang buas raksasa, dan tubuhnya dengan cepat menyesuaikan diri dengan suasana tegang dan berbahaya. Raungan. Seekor binatang buas ganas sepanjang 6 meter, menyerupai harimau putih, menerkam. Cakar tajamnya, seperti sabit yang berkilauan, mengayun ke bawah. Chu Feng menghindar. Sebelum memahami kekuatan binatang buas itu, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia melompat, nyaris menghindari ujung cakar, dan berguling ke depan. Asteris krak. Asteris cakar binatang buas itu menghantam tanah, percikan api beterbangan. Beberapa alur dalam terukir di sepetak batu, menunjukkan ketajaman dan kekuatan luar biasa dari cakar tersebut. Jika orang biasa tertangkap oleh cakar seperti itu, mereka pasti akan terbelah dua di pinggang, tanpa peluang untuk bertahan hidup. Asteris wash. Asteris. Udara berderak saat 3 ekor tebal menyapu dengan kekuatan luar biasa. Ekor binatang itu berayun tegang, seperti batang besi. Chu Feng menghindar lagi, dan dengan suara retakan, sebuah pohon besar setebal sekitar 1 kaki di sampingnya patah menjadi 2, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, daun-daunnya berhamburan kemana-mana. Mata Chu Feng melebar. Sebagai orang modern, dia belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan. Meskipun dunia telah berubah drastis, dengan berbagai fenomena aneh yang muncul, dia belum pernah mengalami hal seperti ini secara pribadi, belum pernah benar-benar menghadapi binatang buas yang ganas. Binatang buas ini disebut binatang berekor 3, varian dari harimau raksasa, memiliki 3 ekor dan tubuh yang besar, biasanya lebih dari 6 atau 7 meter panjangnya. Ia memiliki semua kemampuan harimau raksasa, dan ketiga ekornya sekeras besi, dengan mudah mampu membelah dinding gunung dan memutus tubuh musuh-musuhnya. Raungan. Raungan binatang itu mengguncang langit, menyebabkan hutan bergetar. Binatang berekor 3 itu menerkam, mulutnya yang menganga cukup besar untuk menelan orang dewasa utuh. Taringnya lebih dari 2 kaki panjangnya, seputih salju dan berkilauan dengan cahaya dingin. Chu Feng mundur lagi, jika dia tidak cukup cepat, binatang itu akan menelannya utuh dalam satu serangan. Mo, di kejauhan, lembu kuning itu menggeram, mendesak Chu Feng untuk menyerang, jangan takut. Siapa yang takut pada siapa? Ayo bertarung. Chu Feng mengerahkan seluruh kekuatannya, meraung seperti binatang buas, menyebabkan pepohonan sedikit bergetar. Dia telah menghindar beberapa kali sebelumnya,
menyadari kekuatan binatang berekor 3 itu belum tentu lebih besar darinya, hanya saja mulutnya yang menganga dan cakarnya yang tajam benar-benar menakutkan. Sekarang setelah ia menyerang, apa yang perlu ditakutkan? Dia melepaskan gerakan pertama dari tinju iblis banteng perkasa, tinjunya langsung diselimuti kekuatan misterius. Dengan raungan, dia menyerang ke depan. Di belakangnya muncul seekor banteng yang mengamuk, tubuh hitamnya berkilauan dengan cahaya gelap, memancarkan aura purba. Perawakannya yang kekar, pupil matanya yang terbuka lebar, dan tanduknya yang besar menunjuk ke langit, seolah-olah telah turun dari masa lampau. Raungan menggema, mengguncang gunung dan hutan, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berdesir dan berputar di udara. Binatang berekor 3 itu, terkejut, bulu putih saljunya berdiri tegak, melengkungkan punggungnya, bersiap untuk serangan yang ganas. Gedebuk, tinju Chu Feng menghantam, dan saat jejak tinju meledak, banteng hitam di belakangnya, kepala terangkat, tanduknya yang besar bek. Ilauan dengan cahaya gelap, menyerbu ke depan. Binatang berekor 3 itu membuka mulutnya yang merah darah dan membanting cakarnya yang besar ke depan, menyerang dengan sekuat tenaga dari berbagai arah. Sebuah dentuman menggelegar menyusul, tanah sedikit bergetar, lalu area itu berguncang hebat. Meskipun perbedaan ukuran antara manusia dan binatang itu cukup besar, kekuatan tidak ditentukan oleh ukuran fisik. Binatang berekor 3 itu meraung kesakitan, benar-benar terluka, terhuyung mundur sebelum jatuh ke tanah. Banteng raksasa itu menyerang, menjatuhkannya. Saat cahaya gelap menghilang, pukulan Chu Feng menghancurkan cakar besar binatang berekor 3 itu, mematahkan salah satu taringnya yang sepanjang 2 kaki dan seputih salju, darah mengalir deras. Gerakan pertama dari tinju iblis banteng, juga dikenal sebagai bentuk ilahi tertinggi, mewujudkan banteng itu, kekuatannya sangat besar dan tak terbatas, bahkan lebih besar dari binatang berekor 3. Darah menodai tanah, taring yang patah tergeletak di sana seperti pedang yang berkilauan. Darah menetes dari mulut binatang berekor 3 saat ia berguling berdiri. Pada saat ini, ekspresinya berubah, tidak lagi sombong, kehilangan sikapnya yang mendominasi. Sangat kuat, mampu membunuh binatang raksasa. Gumam Chu Feng, menatap tinjunya, merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak lahir di gurun besar, dia belum pernah mengalami pertempuran berdarah seperti itu. Baru saja, dia menghadapi gading-gading menjulang tinggi di setiap sudut, hasil ini benar-benar mengejutkannya. Teknik tinjuku bisa menghancurkan batu biru, jadi aku tentu saja tidak takut. Ayo, monster, latih teknik tinjumu denganku, teriak Chu Feng. Setelah mengalami ketegangan awal dan bahkan rasa takut, dia perlahan-lahan tenang dan beradaptasi dengan kekuatan liar gunung purba ini. Mata binatang berekor 3 itu berkilat ganas. Ia melengkungkan tubuhnya, menyembunyikan cakar tajamnya dan memperlihatkan taring putih saljunya. Ini bukan rasa takut, melainkan akumulasi kekuatan. Binatang buas ini memiliki sebagian garis keturunan harimau putih dan termasuk jenis harimau raksasa. Ia secara alami ganas dan jarang menundukkan kepalanya dalam kekalahan. Ia akan bertarung sampai mati dengan manusia. Ayo, mari kita latih teknik tinju kita. Chu Feng tak gentar dan mengambil inisiatif untuk menyerang, mengayunkan teknik tinjunya dan menyerbu ke depan. Bang bang bang, suara-suara itu memenuhi hutan saat Chu Feng terus melayangkan pukulan,
terlibat dalam pertarungan sengit dengan binatang berekor 3. Dia berlatih jurus tinju iblis banteng perkasa dari gerakan pertama hingga gerakan ke-8. Dalam pertarungan sebenarnya, dia menjadi semakin terampil dan secara bertahap rileks. Jika dia berniat membunuh, binatang berekor 3 pasti sudah mati, tetapi dia menahan diri untuk mengasah teknik tinjunya. Bang. Ekor besi binatang berekor 3 kembali menyapu ke bawah, tetapi Chu Feng menangkisnya dengan pukulan, menghantamnya. Ekor besar itu langsung patah, darah berceceran di mana-mana. Dia mengerutkan kening dan terhuyung mundur. Meskipun kekuatannya luar biasa, dia masih agak tidak terbiasa dengan pertumpahan darah semacam ini. Sebagai manusia modern, dia tidak cocok untuk membunuh. Namun, binatang berekor 3, didorong oleh keganasannya, tidak peduli dengan belas kasihannya. Raungannya mengguncang langit saat ia membalas dengan ganas, cakar besarnya dan mulutnya yang menganga langsung menyerangnya. Mata Chu Feng berkilat dingin. Ia menghindar dengan susah payah, cakar-cakar itu hampir mengenai wajahnya, hampir mencabik-cabiknya. Ia meraung, melepaskan naluri primalnya, melompat dan melancarkan serangan dahsyat. Bang bang bang. Akhirnya, dengan 3 pukulan beruntun, Chu Feng menghancurkan cakar-cakar besar binatang berekor 3, meretakkan tengkoraknya, dan membuat lubang menganga berdarah di dadanya. Pertempuran berakhir. Raksasa sepanjang 6 meter itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, darah menyembur deras. Kali ini, Chu Feng tidak menghindar. Ia membiarkan darah binatang panas itu memercik ke tubuhnya. Ia tenang, pikirannya jernih, seolah-olah ia telah menjalani semacam pembaptisan. Bukan keganasan, bukan pula kebrutalan, bukan pula pengorbanan darah, melainkan naluri bertahan hidup yang terbangun dan secara bertahap disempurnakan. Chu Feng merasakan masa lalu leluhur kuno, berdiri di tanah purba, menghadapi kondisi hidup yang keras, harus melawan langit, bertempur melawan burung dan monster ganas, mandi dalam darah ilahi, semua hanya untuk bertahan hidup. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Sapi kuning sudah dekat, mendesaknya untuk segera menyeret binatang raksasa itu pergi. Chu Feng tahu dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama, bau darah terlalu menyengat dan akan dengan mudah menarik binatang buas lainnya. Dia menyeret binatang berekor 3 itu, berlari cepat di sepanjang jalan semula. Meskipun demikian, mereka bertemu predator di sepanjang jalan. Bau darah menarik berbagai predator, sepasang mata menakutkan terbuka di hutan purba, melihat ke arah ini, lalu mengejar. Pertempuran yang terus-menerus. Untungnya, ini masih di pinggiran, bukan jauh di dalam pegunungan, dan mereka tidak bertemu makhluk yang sangat menakutkan. Bahaya datang tepat saat mereka hendak pergi. Sebuah tangan besar dan gelap, sebesar 3 rumah, turun dari langit dan menghantam dengan kekuatan luar biasa. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, seluruh hutan bergetar hebat, seperti gempa bumi dahsyat. Bersamaan dengan itu, binatang berekor 3 yang diseret Chu Feng terkena hantaman, tubuhnya yang besar berubah menjadi bubur, darah berceceran di mana-mana, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Sapi kuning itu berlari kencang dan langsung menyerbu keluar dari gunung. Chu Feng, yang masih memegang sebagian kecil bangkai binatang itu, berlumuran darah, juga terhuyung-huyung, mencapai tepi celah gunung. Untungnya, mereka hanya beberapa meter dari tepi gunung, nyaris menghindari tangan hitam besar itu. Melihat ke belakang,
Bulu kuduk Chu Feng berdiri. Monster macam apa itu? Ukurannya sebesar gunung, memiliki fisik humanoid, seluruhnya hitam, dengan bulu sepanjang 5 atau 6 kaki, bahkan tangan hitamnya yang besar pun ditutupi bulu hitam yang menyeramkan. Ia menerkam, tamparannya hampir menghancurkan Chu Feng dan sapi kuning di bawahnya. Kini, ia berdiri tegak, tubuhnya yang besar setinggi 100 atau 200 meter, seperti gunung hitam, matanya yang dingin tertuju keluar. Namun, ia tidak memaksa keluar. Setelah beberapa saat, ia perlahan mundur, hutan bergetar, dedaunan berguguran berantakan. Chu Feng melihatnya menghilang di balik gunung, menghilang lebih dalam ke hutan belantara, tempat pegunungan kuno dan kolosal lainnya berada. Lama kemudian, Chu Feng masih mengamati, tubuhnya berlumuran darah binatang buas dan keringat dingin. Akhirnya, ia menatap binatang berekor 3 yang telah diseretnya keluar, hanya tersisa 2 kaki belakang dan sebagian kecil tubuhnya. Sebagian besar tubuhnya telah berubah menjadi darah dan daging dalam serangan yang mengguncang bumi itu. Monster macam apa ini? Kita hampir saja menjadi daging cincang juga, pikirnya, merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Kera ilahi hitam. Sapi jantan itu menulis 3 karakter ini, lalu mengukir garis lain di tanah. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, aku akan membantainya. Meskipun hanya tersisa 2 kaki belakangnya, beratnya masih beberapa ratus kilogram. Chu Feng membawa mereka dan berlari pulang dengan cepat. Setelah membersihkan dan menguliti, dia menggunakan pedang pendek hitamnya untuk memotong kaki binatang itu dan memasukkannya semua ke dalam 2 lemari pendingin besar. Aku tidak perlu keluar selama beberapa hari. Chu Feng menghela napas lega. Sapi itu menggelengkan kepalanya. Dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi setiap hari. Chu Feng membuka mulutnya, tetapi akhirnya mengangguk. Dia tahu bahwa pergi ke sana untuk mengasah keterampilannya memang akan menghasilkan keuntungan besar. Jika dia bisa mengatasi berbagai bahaya, dia akan mengalami transformasi. Misalnya, dibandingkan sebelum dia memasuki pegunungan, dia pasti jauh lebih kuat sekarang, peningkatan komprehensif dalam temperamen, keberanian, dan pengalaman. Chu Feng tahu bahwa dengan perubahan yang terus meningkat di dunia, transformasinya saat ini, sebagian kembali ke sifat liarnya, benar-benar diperlukan. Jika tidak, meninggalkannya untuk masa depan, secara pasif menunggu lingkungan yang kejam dan keras muncul, mungkin mengharuskannya untuk menukar darah dan nyawa dengan pengalaman, yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Pada hari-hari berikutnya, Chu Feng pergi ke pegunungan setiap hari untuk mengasah keterampilannya, berlatih teknik tinjunya. Kekuatan pukulan tinjunya semakin kuat, pemahamannya tentang 8 jurus pertama semakin mendalam, dan ia memperoleh pemahaman yang sepenuhnya baru, menyebabkan jurus tinju iblis banteng melonjak kekuatannya. Kemudian, ia juga menguasai jurus ke-9 dari jurus tinju iblis banteng perkasa, yang dipaksakan keluar selama pertempuran dengan burung ganas sepanjang lebih dari 10 meter, melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Sakyamuni melempar gajah. Dalam pandangan Chu Feng, itu bukanlah mitos, tetapi situasi nyata kekuatan fisik yang mencapai tahap tertentu, dan ia ingin mengalaminya sendiri. Bab 30, Harta Karun Raja Iblis Banteng. Selama beberapa hari, Chu Feng menjelajahi pegunungan yang sunyi, mengalami transformasi. Dari yang awalnya tegang, berkeringat deras, dan tak sanggup melihat darah, ia perlahan menjadi tenang,
terkendali, dan nyaman, mampu bertahan hidup dan bertarung dengan baik di pegunungan purba. Ia terus berlatih teknik tinjunya, memperkuat keterampilannya, dan menguasai ke-9 bentuk tinju iblis banteng. Di pegunungan, pepohonan purba yang menjulang tinggi dan lebat menghalangi sinar matahari. Chu Feng melewatinya. Kali ini, lembu kuning itu tidak menemaninya, meninggalkannya sendirian. Kau, suara burung, seperti guntur, meledak di telinganya. Di udara, seekor raptor hitam menukik turun dengan cepat, disertai angin kencang. Ini adalah burung raksasa, seluruhnya hitam, panjangnya lebih dari 10 meter, tampak seperti terbuat dari emas hitam, dengan kilau logam yang dingin, bahkan cakarnya pun hitam dan sangat tajam. Retak, Chu Feng menghindarinya, bersembunyi di balik batu besar seberat 1000 pon. Cakar raksasa itu benar-benar memecahkan batu besar itu, pemandangan yang mengerikan. Burung hitam raksasa ini, kecuali matanya yang merah darah, dingin, brutal, dan sangat ganas. Ukurannya sangat besar sehingga dengan mudah dapat melahap seekor gajah. Wus! Angin kencang berhembus saat ia menukik lagi, mengabaikan hutan. Bulu-bulu hitamnya, sekeras baja, mematahkan beberapa pohon raksasa menjadi 2, membuat dedaunan berhamburan kemana-mana. Chu Feng tidak takut. Setelah beberapa hari berlatih, ia tampak seperti terlahir kembali. Berjalan melintasi tanah tandus ini, ia tenang dan tak kenal takut, tegas dan berani. Pertempuran sengit meletus, berlangsung selama 1/4 jam penuh. Akhirnya, Chu Feng melompat, menghadapi serangan ganas burung raksasa itu dari udara. Pada saat itu, 9 pukulan tinjunya, seperti segel pengubah langit, sangat kuat dan mendominasi, tampaknya mampu menghancurkan rintangan apapun, semuanya mengenai dada burung hitam itu. Bulu-bulu hitam pekatnya meledak di dadanya, berhamburan kemana-mana. Burung ganas itu mengeluarkan jeritan melengking, begitu menusuk telinga hingga dapat merusak gendang telinga. Asteris, buk, asteris, dadanya roboh, lalu terbelah, memperlihatkan lubang besar berdarah yang menyembur keluar. Bangkai besar itu jatuh ke tanah, menyebabkan gunung bergetar hebat, pohon-pohon kuno di sekitarnya bergoyang liar, dan bebatuan berjatuhan. Chu Feng, bermandikan darah burung raksasa itu, berdiri di sana tanpa bergerak, tenang dan terkendali, ketegangan beberapa hari sebelumnya telah lama hilang. Dia dengan tenang mengamati semuanya. Setelah itu, dia mengambil sebagian daging burung raksasa itu dan membawanya pergi. Hari ini aku akan mencicipi daging burung raksasa itu. Di rumah, dia menyiapkan pesta, memotong dan memasak berbagai hidangan unggas di dapur, merebus, menumis, dan menggoreng, menggunakan pedang pendek hitamnya. Memang lezat, seru Chu Feng. Yang terpenting, buruan liar yang dia buru beberapa hari terakhir mengandung energi yang luar biasa, cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, membuat latihan bela dirinya bermanfaat dan memperkuat fisiknya. Sapi kuning itu juga sangat puas, perutnya membuncit. Sapi itu jelas bertambah berat badannya beberapa hari terakhir, menjadi cukup gemuk. Kau tinggal di rumah dan bersikap baik. Aku akan mengantarkan daging buruan ke Paman Liu dan Tuan ketiga Zhao, kata Chu Feng kepada sapi itu setelah selesai makan. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mengantarkan daging buruan, dan Paman Liu di toko barang bekas dan Tuan ketiga Zhao di bengkel senjata dingin sama-sama memujinya, mengatakan dagingnya benar-benar luar biasa. Tentu saja,
dia tidak berani mengatakan itu adalah daging dari binatang raksasa. Saat senja tiba, Chu Feng membawa 2 kantong besar daging yang sudah dimasak, pergi ke halaman dan mau tak mau kembali ke tempat dia menanam benih, memeriksanya dengan cermat. Sayangnya, masih belum ada tunas yang tumbuh. Sapi itu, melihat Chu Feng menatapnya lagi, merasa gelisah, merasakan kebencian yang mendalam darinya. Ia menatapnya dengan mata lebar lalu membanting pintu hingga tertutup. "Cek, apa kau pikir aku butuh kotoran sapimu? Akhir-akhir ini, selain kotoran naga, kotoran binatang raksasa macam apa yang tidak bisa kutemukan? Kalau aku tidak khawatir menyinggung Ibu Suri Barat dan gadis mistik 9 langit, aku pasti sudah bertindak," kata Chu Feng, lalu tertawa terbahak-bahak. Seluruh ruangan bergetar, sapi jantan itu mengamuk. Chu Feng mengabaikannya dan berjalan menuju jalan yang sepi. Ketika dia kembali, bulan bersinar terang dan bintang-bintang sedikit, sudah cukup larut. Paman Liu dari toko barang bekas dan Paman Zhao dari bengkel senjata masing-masing mengundangnya untuk minum-minum. Ketika dia masih agak jauh dari rumah, Chu Feng melihat cahaya keemasan, jelas sapi jantan itu. Makhluk itu merayap keluar dari halaman, kepalanya terselip diam-diam. Seperti pencuri, ia melesat ke kebun di sebelah timur halaman. Chu Feng bersembunyi di sudut jalan, cukup terkejut. Rahasia apa yang dimiliki makhluk ini? Mengapa hewan itu bertingkah begitu misterius, menyelinap ke kebun buah larut malam? Dia sangat penasaran. Mengikuti instruksi sapi itu, dia menegangkan tubuhnya untuk mencegah auranya bocor, lalu diam-diam mengikutinya. Benar saja, sapi itu tampak gelisah dan sangat waspada, terus-menerus melirik ke sekeliling dan sesekali menoleh tajam, seolah takut diikuti. "Ada yang mencurigakan," gumam Chu Feng. Dia semakin merasa bahwa pria ini sedang merencanakan sesuatu, jika tidak, mengapa? Dia begitu waspada, seperti sedang berjaga-jaga terhadap pencuri, terus-menerus menoleh ke belakang saat berjalan. Tidak diragukan lagi, dia menjaga jarak, takut Chu Feng akan mengikutinya. Chu Feng harus berhenti, menjaga jarak yang cukup jauh, karena dia tahu sapi itu sangat peka, memiliki intuisi yang hampir naluriah. Mendekat terlalu dekat pasti akan mengungkapnya. Baru-baru ini, pelatihan bela dirinya telah meningkat, dan dia telah mengembangkan indera yang sama, mampu merasakan bahkan binatang buas berbahaya dari jarak jauh, bahkan jika mereka tidak terlihat. Itu seperti naluri primal. Setelah cukup jauh, Chu Feng yakin lembu itu tidak akan menyadarinya, dan dia mengikuti dengan santai, hanya bisa melihat samar-samar cahaya keemasan yang bergerak di kebun. Akhirnya, lembu itu berhenti di suatu tempat, dengan cepat berbalik untuk memeriksa lagi apakah ada yang mengikutinya. Chu Feng berpikir dalam hati, lembu sialan ini terlalu berhati-hati. Apa yang aneh darinya sehingga ia begitu waspada? Dia cepat-cepat bersembunyi di balik pohon persik tua, tetap tak bergerak. Sesaat kemudian, Chu Feng melihat lembu itu menggali lubang dan kemudian tampaknya mengubur sesuatu. Orang ini mengubur harta karun. Berani-beraninya menyembunyikannya dariku. Chu Feng menggertakkan giginya, tetapi tetap tenang dan sabar menunggu, bersembunyi di balik pohon tua, tak bergerak. Lembu itu tampak cukup puas, setelah mengubur sesuatu, dan berlari kembali dengan geraman, kuku kakinya bergerak dengan mudah. "Kau anak sapi kecil, mencoba menyembunyikannya dariku. Tidak mungkin, aku akan menghabisimu sebentar lagi,"
kau tak akan punya tempat untuk menangis. Chu Feng diam-diam merencanakan sesuatu, senyum puas tersungging di wajahnya. Dia bisa membayangkan kemarahan sapi jantan itu ketika kembali mencari dan tidak menemukan apapun. Hehe, Chu Feng terkekeh, menunggu sampai sapi jantan itu benar-benar pergi sebelum perlahan muncul dari balik pohon, siap menggali harta karun. Dia tahu betul bahwa Raja Iblis Banteng selalu sangat pilih-pilih, apapun yang diincarnya biasanya luar biasa. Apakah ia mendapatkan sesuatu yang bagus di belakangku selama beberapa perjalanan terakhir kita ke pegunungan? Chu Feng bertanya-tanya. Tiba-tiba, ia mendengar beberapa suara. Meskipun jauh, indranya yang tajam memungkinkannya untuk merasakannya. Siapa yang datang ke kebun di tengah malam? Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mundur ke balik pohon tua, menenangkan diri lagi, mengencangkan otot-ototnya, menyegel semua energinya, dan seketika menyatu dengan kegelapan malam yang luas. Di udara, seekor kelelawar raksasa muncul dan perlahan turun ke kebun. Chu Feng tercengang. Kemudian, ia mengerutkan kening. Ternyata itu seorang pria, tetapi ia memiliki sepasang sayap iblis yang menyerupai daging, membuatnya tampak seperti kelelawar raksasa, mendarat tanpa suara. Pada saat yang sama, seorang wanita berada di tanah, tiba hampir bersamaan dengannya seperti embusan angin. Pria bersayap iblis itu memiliki wajah yang lembut dan sangat cantik. Ia mendarat tepat di tempat sapi kuning menyembunyikan harta karunnya. Penampilan wanita itu biasa saja, tetapi ia suka berdandan. Ia memiliki bibir merah terang, riasan mata smoke, dan sangat modis. Terlebih lagi, ia mengenakan gaun putih salju dalam kegelapan. Apa itu tadi? Bola cahaya keemasan, kabur dan tidak jelas. Kelihatannya seperti lembu emas bagiku. Sungguh menyeramkan. Kedua orang itu berdiri di sana, berbicara dengan suara pelan. Aku baru saja melihatnya menuju kota Qingyang. Di kota yang sama dengan target kita, Chu Feng. Dari jauh, Chu Feng, dengan indranya yang tajam, sudah mendengarnya. Hatinya mencekam. Kedua orang ini datang untuknya, mengincarnya. Apa yang mereka rencanakan? Dia membeku. Untuk memerintahkan kita bergerak bersama, dia hanya manusia biasa, ya. Bagaimanapun, malam ini kita akan membunuhnya. Kata pria bersayap iblis itu, wajah tampannya dipenuhi dengan kedinginan. Makhluk emas itu menggali lubang di sini, seperti menyembunyikan sesuatu. Mungkin kita beruntung. Wanita berbaju putih itu merapikan rambut panjangnya, tersenyum manis. Dia tidak peduli untuk membunuh Chu Feng, hanya tentang saat ini. Dia berjongkok dengan anggun. Dia biasanya sangat bersih, tetapi sekarang jari-jarinya menyentuh tanah. Karena dia baru saja melihat hewan emas, sangat langka, benar-benar luar biasa. Jika ada keuntungan, kita bagi rata, kata pria bersayap iblis itu. Dalam kegelapan, Chu Feng dengan tenang mengamati. Dia tidak ikut campur, sekarang bukan waktu yang tepat. Pihak lain telah menjadikannya target, kesempatan yang lebih baik akan datang nanti. Di tanah, terdengar suara gemerisik saat wanita berbaju putih menggali. Matanya bersinar terang dalam kegelapan, penuh antisipasi. Chu Feng sedikit mengerutkan kening, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak terlalu khawatir. Setelah dia berurusan dengan keduanya, barang-barang Huang Niu tidak akan lolos, bukan? Tiba-tiba,
Wanita berbaju putih itu menjerit, jeritan melengking yang terdengar jauh di malam hari. Dia sepertinya mengalami mimpi buruk, dengan panik mengguncang tangannya, lalu dengan putus asa menggosokkannya ke pria bersayap iblis itu. "Apa yang kau lakukan?" Jelas, pria bersayap iblis itu tahu apa yang terjadi dan sangat marah. Dia cepat mundur, sambil muntah. "Kotoran sapi! Kotoran sapi!" Wanita itu menjerit, tangannya meronta-ronta liar, menggosok-gosokkan tubuhnya dengan keras ke tanah dan batang pohon, akhirnya berjongkok di sana, muntah tanpa henti. Di kejauhan, Chu Feng menatap dengan tak percaya. Untuk waktu yang lama, dia tetap tak bergerak, diam-diam mengamati. Pikirannya berpacu, serangkaian pikiran melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Chu Feng menyeka keringat dingin. Sialan, hampir saja. Wajahnya memerah, lalu pucat, lalu kembali pucat, masih gemetar. Sapi itu benar-benar merepotkan. Dia mengumpat dalam hati. Awalnya, dia mengikuti sapi itu, berencana untuk diam-diam menggali harta karun dan menghabisinya. Jika kedua orang ini tidak muncul, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pemandangannya terlalu mengerikan. Chu Feng menyeka keringatnya lagi, mengutuk sapi itu 100 kali dalam hatinya. Itu hanya tentang menyelesaikan masalahnya sendiri, mengapa harus merahasiakannya, seperti pencuri. Hewan ini memang pembuat onar sejak lahir. Siapapun yang memperhatikan perilakunya yang aneh akan penasaran dan ingin diam-diam mengikutinya. Tak lama kemudian, Chu Feng menyadari bahwa penyebutannya yang terus-menerus tentang kotoran sapi dan permintaannya kepada lembu jantan dalam beberapa hari terakhir jelas telah menyebabkan trauma psikologis pada lembu jantan itu. Lembu jantan itu waspada padanya. Sialan, setelah memahami situasinya, Chu Feng terdiam, merasa gelis sekaligus jengkel. Sulit untuk mengatakan siapa yang hampir menipu siapa antara dirinya dan lembu jantan itu. Di kejauhan, wanita cantik yang terobsesi dengan kecantikan itu muntah hingga hampir mengeluarkan empedu, masih batuk dan menjerit kesakitan. Suaranya mengerikan, dia tampak menderita siksaan yang paling menyakitkan. Pria bersayap iblis itu juga muntah untuk waktu yang lama. Dia dengan tegas melepas pakaiannya, melemparkannya ke tanah, dan wajahnya begitu gelap hingga tampak seperti meneteskan air.